Assalamualaikum Sobat Anggrek, apa kabar? Sudah lama kita tidak ngobrol-ngobrol permasalahan tentang anggrek ya. Mohon maaf sebelumnya kepada subscriber Bunda. Bukannya Bunda tidak lagi mau mengupload YouTube, karena beberapa waktu ini Bunda punya kesibukan yang menyita waktu, sehingga baru sekarang bisa kembali sharing dan mengupload kembali seputar penganggerekan ya. Sobat semuanya, pada kesempatan kali ini Bunda mau sharing tentang cara mudah untuk melakukan istilahnya tuh perawatan terhadap anggrek vanda ya. Kan kalian semua mungkin tahu bahwa salah satu jenis anggrek yang bunganya sangat cantik adalah anggrek vanda. Tapi anggrek vanda itu punya sisi yang agak susah kita praktekkan perawatannya, yaitu dia susah berbunga. Menurut Bunda seperti itu. Jadi kalau kita mampu membuat anggrek vanda itu berbunga, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, ceritanya Bunda beberapa waktu yang lalu beli bibit-bibit anggrek vanda online. Ada yang kondisinya remaja, ada yang masih seeding, ada juga yang sudah menjelang dewasa gitu ya. Nah, ini adalah contoh beberapa anggrek yang Bunda beli dalam keadaan masih seeding. Memang kalau masih kecil begini alias masih bayi, resiko kematiannya itu lebih besar, karena anggrek yang berukuran sangat kecil ini tentunya yang harus dipicu pertama adalah pertumbuhan akar, karena anggrek vanda ini medianya itu sangat minimalis. Jadi Bunda tuh tempelinnya di papan pakis ya. Nah, terus kalau Bunda gantung lalu disiram secara manual atau pakai selang air begitu, kok rasanya repot. Akhirnya Bunda mulai mikir nih, gimana caranya agar anggrek vanda ini bisa tumbuh baik tapi tidak terlalu menyita waktu untuk mengurusnya. Maka Bunda coba meletakkannya di daerah yang setiap hari kena kucuran air walaupun di musim kemarau. Jadi ceritanya Bunda menempatkan anggrek-anggrek ini di bawah tetmon atau tangki air. Bisa dilihat kan, itu tangki airnya. Nah, jadi ketika tangki air itu kita isi dan luber airnya, maka air tumpah kan mengenai dindingnya ini tuh, karena setiap hari ditumpahi air, dindingnya pun berlumut. Nah, itu air yang tumpahan itu tentunya akan mengenai anggrek yang kita tempel di bawah tangki air ini. Nah, jadi ini contohnya. Ini sekitar kurang lebih 2 bulan kali ya Bunda pindahin ke sini. Tadinya Bunda letakkan digantung di bawah pohon. Ternyata sekarang akar dari anggrek vanda itu sudah mulai tumbuh baik dan menempelkan dirinya di tembok, yang tentunya tembok ini lembab begitu ya. Alhamdulillah, ini kayak sepertinya pertumbuhannya bagus ya. Dan ini seperti ini. Nah, jadi memang lama sekali pertumbuhannya. Tentunya anggrek vanda ini harus sabar kita untuk menunggu dia tumbuh dewasa saja sabar, apalagi harus menunggu dia berbunga. Nah, yang ini kebetulan kondisinya itu kurang terkena cipratan air. Hari ini baru Bunda pindahkan ke bagian yang membuat papan pakisnya itu menempel ke tembok ini, dengan harapan nanti cipratan air itu mengenai tanaman anggrek vanda yang masih bayi ini ya. Moga-moga yang dua ini bisa terselamatkan. Nah, ternyata teman-teman semuanya, cara ini sangat membantu menurut Bunda ya untuk merawat anggrek vanda, sehingga kita tidak terlalu
meluangkan banyak waktu, terutama untuk menyiram. Nah, ini sudah Bunda praktekkan baik untuk vanda yang berukuran seedling atau bayi ini maupun untuk yang sudah dewasa. Jadi nanti setelah ini Bunda akan tunjukkan buktinya bagaimana dengan anggrek yang sudah dewasa jika kita perlakukan seperti ini. Lalu kenapa yang dewasa itu tidak ada di sini gitu ya? Karena setelah dia ternyata berbunga yang dewasa itu, tentunya kan kalau di sini karena posisinya di belakang tidak ternikmati kecantikannya ya. Jadi setelah dia berbunga itu Bunda pindahkan ke depan supaya bisa kita lihat kan untuk apa kita memelihara tanaman cantik kalau tidak bisa kita nikmati keindahan bunganya ya. Nah, jadi sebelum kita lihat hasil dari perlakuan ini, sekali lagi semoga pengalaman Bunda bisa menginspirasi atau memotivasi atau menambah pengetahuan atau membantu lah ya dalam merawat anggrek bagi teman-teman pecinta anggrek vanda. Mungkin trik ini bisa kalian lakukan terhadap anggrek-anggrek vanda yang kalian punya ya. Nah, ini dia sobat anggrek semuanya, anggrek vanda yang sudah berbunga setelah diperlakukan seperti yang Bunda jelaskan tadi ya. Jadi anggrek ini tadinya tuh posisinya di belakang, di tempat yang di bawah tangki air itu. Jadi Bunda tidak pernah siram, tidak pernah pupuk. Bunda biarin, Bunda tempelkan di tembok di bawah tangki air dan selalu terkena air ketika tangki itu diisi ya setiap hari. Ternyata dia mengeluarkan bunga dan sangat rasanya suatu hal yang luar biasa bagi Bunda, karena Bunda itu berpikir kapan gitu anggrek ini akan berbunga, karena selama perawatan itu dia lama sekali belum menunjukkan tanda-tanda akan mengeluarkan bunga. Nah, jadi setelah dia berbunga, Bunda pindahin ke depan. Inilah bunganya. Mohon maaf ya sebelumnya kepada sobat semuanya, karena Bunda bikin video ini kondisi bunganya itu sudah terlalu lama ya, sudah bulanan ini umurnya, dan tidak lagi secantik ketika dia sedang mekar-mekarnya. Jadi kalau dia sedang bagus gitu, maka mahkotanya ini keras. Nah, ini sudah pada agak layu ya dan mau rontok ya. Jadi ini bunganya luar biasa, jumlahnya tuh ada 10, dan ini jenisnya adalah Vanda Cantra. Jadi bunganya tuh satu bunga ukurannya besar sekali, hampir satu telapak tangan Bunda tuh ya. Ini kalau di sini dia harus disiram karena tidak ada air yang memaparinya, jadi harus disiram, disemprot begitu ya, dan memerlukan perawatan khusus gitu ya sobat anggrek semuanya. Mohon maaf ini mungkin gambarnya kurang jelas karena sinar matahari begitu banyak mengenai tempat ini, mungkin agak silau begitu ya. Tapi Bunda berharap dengan video ini bisa membantu lah ya, minimal bagi teman-teman yang punya permasalahan yang sama dengan Bunda ya. Tuh. Jadi akarnya tuh gondrong sekali. Baiklah sobat anggrek semuanya, terima kasih atas atensinya sudah bersedia mampir ke channel Bunda. Semoga channel ini terus berkembang dan kita tetap bisa berbagi khususnya tentang anggrek, tapi juga bisa tentang tumbuhan-tumbuhan yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.